Nein, 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 nein. Siapa yang tidak kenal dengan Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua? Ia digambarkan sebagai pemimpin yang mampu membawa Nazi Jerman nyaris menguasai Eropa pada masa-masa awal perang. Hitler yang hanya berpangkat kopral dianggap jenius karena menerapkan taktik serangan kilat Blitzkrieg sehingga mampu mengalahkan Prancis dan Belanda. Namun serentetan keputusan buruk dan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal dari Hitler berakibat kerugian dan kekalahan bagi kubu Nazi Jerman. Video kali ini akan membahas kesalahan-kesalahan fatal oleh Hitler yang menyebabkan kekalahan Nazi Jerman. Sebelumnya, klik like dan subscribe dulu ya kawan. Nomor 10, menunda penyerangan di pantai Dunkirk. Pada tahun 1940, Nazi Jerman berhasil mengepung gabungan pasukan Inggris dan Prancis di pantai Dunkirk, Belgia. Terisolir dan tanpa perlengkapan, sebanyak 380.000 personil tentara menunggu dengan harap kapal evakuasi dari Inggris untuk menyelamatkan mereka lewat laut. Alih-alih melakukan serangan pamungkas, Hitler justru memerintahkan pasukan divisi Panzer menunda penyerangan sebanyak 2 kali. Hal ini mengakibatkan pemerintah Inggris dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk mengerahkan berbagai jenis kapal dengan tujuan mengevakuasi pasukan di Dunkirk. Tetap saja pihak Inggris berada pada sisi yang kalah, namun dengan besarnya jumlah prajurit yang selamat, mereka dapat dipergunakan sebagai sumber daya untuk pertempuran yang akan datang. Live to fight another day. Bertahan hiduplah untuk bertempur di lain hari. Nomor 9, tidak menuntaskan operasi Sea Lion di Inggris. Setelah menduduki Prancis, Hitler mengalahkan sasarannya pada seberang lautan, yaitu Inggris, untuk mempersiapkan pendaratan pasukan Nazi Jerman secara besar-besaran. Hitler memerintahkan pengeboman melalui udara selama berbulan-bulan. Operasi yang dikenal dengan nama Sea Lion ini mendapatkan perlawanan keras dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Pecahlah pertempuran udara yang dikenal dengan nama Battle of Britain. Ketika situasi peperangan udara menjadi buntu dan berkepanjangan yang berakibat Nazi Jerman kehilangan momentum untuk menaklukkan Inggris, Hitler malah membuat keputusan untuk membuka front timur dengan menginvasi Uni Soviet. Meskipun pada awalnya Nazi Jerman dan Uni Soviet melakukan pakar rahasia untuk tidak saling menyerang, pertentangan antara ideologi fasis dan komunis tidak dapat dielakkan. Kedua belah pihak sudah saling mengetahui bahwa akan tiba saatnya mereka saling berhadapan di medan perang. Namun Stalin tidak menyangka Nazi Jerman yang sedang menghadapi peperangan dengan Inggris akan membuka 2 front, yaitu front barat dan front timur. Ofensif Nazi Jerman akhirnya terhenti di kota Stalingrad. Kota yang memiliki nama pemimpin Uni Soviet tersebut dipertahankan habis-habisan oleh Soviet yang memiliki keunggulan pada jumlah personil militer yang hampir tidak terbatas. Kemudian datanglah musim dingin Rusia yang kejam, pasukan Nazi Jerman yang kekurangan pakaian hangat dan perbekalan berbalik menjadi terdesak oleh serangan balik dari tentara Soviet. Hal ini diperparah dengan jalanan yang berlumpur sehingga tank dan truk pengangkut tidak dapat bergerak. Perintah untuk bertahan sampai mati. Situasi Nazi Jerman yang terdesak di berbagai front membuat Hitler memberikan perintah agar pasukan tidak boleh mundur, melainkan harus bertahan di pos mereka sampai mati. Tentunya perintah ini ditentang oleh para jenderal angkatan darat yang lebih berpengalaman. Apabila perintah mundur untuk bertempur di kemudian hari tidak diperbolehkan, maka ratusan ribu prajurit dari berbagai divisi akan mati sia-sia. Dan memang itulah yang terjadi. Stalingrad tidak dapat ditaklukkan, invasi Soviet gagal, dan Nazi Jerman kehilangan sumber daya manusianya. Nomor 6, terlambat mendukung Korps Afrika. Petualangan Jenderal Erwin Rommel dan Korps Panzer Afrikanya melawan Inggris di Afrika Utara sudah sangat melegenda. Tapi tahukah Anda bahwa ekspedisi dan manuvernya itu dilakukan dengan perbekalan
dan suku cadang yang sangat sedikit. Walaupun demikian, ia berhasil membuat Inggris kesulitan untuk mempertahankan posisinya di Afrika Utara. Namun, karena keterbatasan yang ada, akhirnya Rommel kalah dari Jenderal Montgomery pada pertempuran El Alamein. Setelah kekalahan itu, Hitler menjadi memperhatikan front Afrika dan mengirimkan bantuan pasukan serta perbekalan yang cukup banyak. Tetapi hal itu sudah terlambat karena kemenangan strategis telah dicapai oleh Inggris. Kesalahan kelima lebih memperhatikan Korps SS. Perlu diketahui, dalam militer Nazi Jerman, Korps Angkatan Darat Wehrmacht dan Korps SS adalah entitas yang berbeda. Pasukan Waffen-SS adalah sayap militer dari Partai Nazi Jerman yang dikenal fanatik terhadap ideologi keunggulan bangsa Arya. Mereka juga sangat setia terhadap Hitler. Sedangkan Angkatan Darat tidak begitu peduli terhadap ideologi ekstrim tersebut. Yang mereka lakukan adalah mengabdi kepada negara, bukan fanatik terhadap Hitler seperti yang dilakukan oleh SS. Hitler lebih mengutamakan kebutuhan pasukan SS, sedangkan Angkatan Darat selalu dianaktirikan. Bahkan ia tidak mau mendengar strategi dari Jenderal Angkatan Darat. Nomor 4. Terlalu campur tangan dalam menyusun strategi. Dalam setiap operasi militer yang dilakukan oleh Nazi Jerman, Hitler memiliki kendali penuh dalam penentuan kebijakan, baik dari balik meja hingga pada situasi di tengah medan pertempuran. Hal ini sering merugikan pasukan Nazi Jerman karena tidak ada yang lebih memahami situasi di lapangan, melainkan komandan yang memimpin pasukan tersebut. Seringkali ia tidak memperdulikan nasihat dari para jenderal yang lebih berpengalaman karena ia sangat membanggakan pengalamannya ketika Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, ia terjun langsung pada pertempuran parit di garis depan dan terluka parah terkena serangan gas mustard, suatu pengalaman yang selalu dibanggakannya pada tiap kesempatan. Oleh karena itu ia pun selalu memandang rendah para jenderal yang dianggapnya berasal dari keluarga kaya, alumni sekolah kadet yang tidak tahu apa itu perang yang sebenarnya. Sikap paranoid dan mikromanajemen yang bahkan tidak dilakukan oleh Presiden Roosevelt dan Perdana Menteri Churchill. Kesalahan besar Hitler yang ketiga adalah menyatakan perang terhadap Amerika. Sebagian besar masyarakat Amerika bersikap pasif dan tidak ingin lagi terlibat dalam situasi peperangan di Eropa seperti pada masa Perang Dunia Pertama. Amerika Serikat baru terjun ke dalam kancah peperangan sebagai reaksi dari pengeboman Pearl Harbor oleh Jepang pada tahun 1941. Amerika pun hanya menyatakan perang terhadap Jepang saja, bukan kepada sekutu-sekutunya. Tetapi ketika mendengar kabar pengeboman Pearl Harbor, Hitler buru-buru langsung menyatakan perang terhadap Amerika yang dalam hal ini hanya mengincar Jepang. Sikap demikian diambil Hitler karena ia menganggap remeh kemampuan industri dan sumber daya manusia Amerika Serikat yang akhirnya terbukti mampu menghasilkan mesin-mesin perang dalam waktu singkat. Nomor 2, salah perhitungan di Normandy. Ketika pasukan sekutu melakukan pendaratan amfibi di pantai Normandy, Prancis, Nazi Jerman bukannya tanpa persiapan. Mereka telah membangun kubu pertahanan berupa bunker di sepanjang pantai Atlantik. Hanya saja, mereka tidak menyangka pendaratan akan dilakukan di Normandy. Oleh karena itu, mereka lebih memusatkan pertahanan di Calais. Ketika pendaratan dilakukan, Hitler sedang tertidur dan berpesan agar ia jangan dibangunkan dalam kondisi apapun. Setelah terbangun pada pukul 11 siang, ia masih belum mengirimkan bantuan pasukan karena berpendapat pendaratan Normandy hanyalah pengalihan perhatian dari target sebenarnya di Calais. Selain itu, Hitler berpendapat bahwa untuk melakukan pendaratan dibutuhkan pelabuhan, sedangkan pendaratan itu dilakukan secara amfibi, di mana operasi militer ini dikenal sebagai pendaratan amfibi terbesar hingga saat ini.
Kesalahan nomor satu Hitler adalah melakukan Holocaust. Hitler sangat mempercayai teori tentang keunggulan bangsa Arya di atas bangsa-bangsa lainnya. Sehingga ia menganggap orang-orang seperti keturunan bangsa Slav, mereka yang lahir dengan disabilitas, adalah mereka yang menodai kemurnian keturunan bangsa Arya. Khusus bangsa Yahudi, mereka dianggap sebagai bangsa pendatang yang mengambil alih perekonomian Jerman dan mengancam eksistensi bangsa Jerman. Maka dilaksanakanlah program solusi akhir yang memburu, menahan, dan membasmi etnis Yahudi di daerah-daerah yang dikuasai oleh Nazi Jerman secara sistematis. Tentunya proses penahanan dan pembasmian etnis Yahudi ini membutuhkan banyak sumber daya, dimulai dari pembangunan kamp penahanan dan para penjaganya, serta amunisinya. Tentu membutuhkan biaya yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai persenjataan perang Nazi Jerman. Kebijakan ini juga membuat Hitler menjadi sangat dibenci, bahkan di negaranya sendiri, sehingga banyak dilakukan percobaan pembunuhan terhadapnya. Selain itu, banyak ilmuwan dan insinyur Yahudi yang melarikan diri ke Amerika Serikat, sehingga membuat perkembangan teknologi persenjataan Nazi Jerman menjadi lambat. Nah, itulah daftar kesalahan besar yang dibuat oleh Hitler. Bagaimana menurut kalian? Apabila ada yang lainnya, ketikkan pada kolom komentar ya.